komunitas. Ini ada cabai. Ada cabai, nanti akan ada ini apa jambu biji? Jambu biji. Bukan jambu air, jambu air. Yang produk yang kedua ini. Nanti kalau umpama itu ada yang nyungkling, saya ganti dengan ini nanti. Oh, gitu. Ini ada 25 pohon. Ini baru nanti untuk tanam sulamnya, Pak ya? Ya, baru 3 bulan. 3 bulan sebesar ini, sahabat. Oh. Berarti kalau saya sekarang meluncur ini. Kalau Sarah sekarang meluncur beli bibit sekarang, Pak. Berarti 3 bulan lagi udah seperti ini kan? Iya. Kalau dilaksanakan. Kalau ilmunya itu memang sudah dipraktekkan. Ya, benar-benar. Kalau diteorikan, ini cabainya. Untuk apa lagi beli cabai? Ada cabai. Untuk apa lagi? Mending kasih tetangga, Pak. Ya. Kasih tetangga. Nah, ini kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Oh, tuh besar sekali, Pak. Karena baru 3. Baru 3, jadi nutrisinya fokus ke sana ya. Kasihan deh lo. Kasihan, 3 bulan udah berbuah. Aduh, sayang, kamu sudah berbuah. Ini. Aduh. Jale ya nih, Pak. Jale rezeki ini nih kini dekero. Ini baru 3 bulan sudah ada yang nyoba dia berbuah. Nyoba nih. Ya. Karena sehat. Sehat sekali daunnya. Oh, dibersihkan seperti itu sambil jalan-jalan, sambil nganter orang yang berkunjung kita bersihkan. Ini nanti biarin nanti bawa buah dia. Kemarin saya menerima tamu dari Jawa Timur, petani yang katanya sudah ngetop di sana tentang jambu air. Dia habisin semua ini. Sayangnya diam saja. Pak, harus begitu ya? Oh, ini biar nanti apanya diperuning ini biar nanti tumbuh dari sini bunga. Saya punya pengalaman. Saya diam aja, enggak berani saya. Bapak salah caranya, saya enggak berani. Hanya yang saya seperti ini. Ya. Nah, ini. Kalau yang naik ya. Ya naik dibuang lah. Ini biarin ini nanti tumbuh. Itu bawa buah ya, bawa buah itu. Ya, benar seperti nanti kita tunjukkan ya. Ini kan cabangnya, tapi kalau ada cabang kemari, nah benar-benar ya ini, itu kan bawa buah pasti itu. Ya. Biarin aja, biarin. Semakin banyak dia cabangnya, semakin banyak buahnya. Kalau dihabisin cabangnya, di mana dia naruh buah? Nanti ada di batang-batang induknya ini aja, tapi sedikit mau banyak. Nggak mau seperti yang nanti kita akan perlihatkan. Nggak mau yang kayak ancur lebur tuh. Ancur lebur. Nanti kita ulang lagi, Pak, ngeliling sana di depannya, Pak. Ini kita pakai. Kalau mau lihat, ini ada apel India. Apel India atau putsa. Ini beda dengan bidara atau bekul. Oh, beda ya, beda. Oh, saya kira sama nih. Orang mengatakan, wah, bekul. Pak Budi menanam apel India atau putsa gitu. Tidak, saya bukan. Saya ini mana bedanya? Daunnya sama. Ya. Batangnya sama, buahnya tidak sama. Buahnya tidak sama ya, benar. Buahnya tidak sama. Makanya orang keliru kadang-kala. Kita sebenarnya kita menanam bidara atau bekul, dibilang menanam apel India. Apel India, yang apel India adalah ini ya. Ini apel India, sahabat, buahnya. Oh. Lonjong dia. Lonjong. Tidak mau bundar. Tidak seperti bidara ya. Bidara bulat seperti apel kan. Nah, bentuk anunya di bawah segi 4. Nih kan ada kelihatan segi 4. Kalau bekul bundar dia. Bundar ya. Tuh. Dari segi rasa beda juga. Yang mana lebih sama manis? Tapi ini berlendir dia. Berlendir. Kalau apel India itu. Putsa itu. Berarti lebih enak kayaknya yang lokal ya. Kalau berlendir tuh. Ya, berlendir ya. Tapi selera, kembali lagi selera, Pak. Ya, kembali seleranya. Nanti mungkin ada yang seneng agak terasa lendir ya. Itu. Tapi ini jarang ini ada ini. Jarang ada yang bibitnya kayak ini. Ya. Ini saya kebetulan kemarin teman kata itu putsa, Pak. Saya ambil 1. Akhirnya berbuah. Ya, usia berapa nih, Ki? Ini kan baru 2 tahun. Ini sudah 3 tahun. Ini 3 tahun. Belakangan dari itu. Ini lebat sekali kemarin. Ini udah habis panen ini. 1 kuintal. 1 kuintal kali berapa? 20.000. Ya rata-rata kalau ada 40, ada 35, ada 25. Lebih. Saya ambil 30 rata-rata. Ya.
Saya dapat 8 ton kemarin. Silakan sahabat ngalikan sendiri, saya udah terkesima ini melihatnya. Oh, put. Ininya lebat, semuanya lebat. Hanya 1 hektar dapat 8 ton. Biayanya kecil. Jadi sedikit menghabiskan biaya. Hanya saya lebih banyak menggunakan pengasapan. Pengasapannya. Di sisi hamanya lari, di sisi lain dia mendapat hasil asap ini Ya. Menjadikan ada karbon dioksida. Karbon itu menjadikan tanaman itu sehat. Bener. Jadi lebih lebat berbuah dia. Makanya orang-orang tua pada zaman dulu kan dikumpulkan, dia anunya daun-daunnya dibakar di bawahnya. Ya betul Pak. Hanya menjelaskan saja, dia tidak tahu apa maksudnya dia melakukan seperti itu. Tapi sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Sebenarnya perlu dia diberikan karbon dioksida. Ya betul. Berarti ini dari sekam Pak ya? Dari sekam. Sekam. Nanti kalau sudah mulai dia butiran banyak, kita mulailah bakarin sini. Terus kita bakarin sampai petik habis kita masih bakarin aja. Betul. Nah ini pakai perangsang organik yang organik ya. Tapi lewat semprot pagi hari. Semprot. Ini sudah mulai sehat lagi karena kemarin sakit karena terlalu banyak buah. Sekarang udah mulai berbunga lagi. Ini berbunga. Nah, nanti lagi. Waduh, ini ada. Waduh, ini namanya yang bekul ya. Ya, yang bekul. Wow, masih ada kamu buahnya di sini. Segini besarnya sahabat. Wah, ini lagi satu. Beruntung ini. Wih, saya ya, beruntung. Ini sahabat. Beruntung. Ini buahnya nih roh, senggol. Jadi Pak, abu nih ke? Abu biarin aja di bawah. Nanti kan ini dari sekam Pak ya. Sekam itu sangat kaya dengan silika Pak. Ya bener. Ya apa ya, saya enggak. Silika itu biar kokoh nih batangnya Pak. Batang kokoh. Akhirnya benar teori para peneliti itu juga bahwa sekam ini sangat baik untuk bertani gitu ya. Sebagai pupuk tambahan. Media di pot juga menggunakan sekam. Wah, itu berarti gininya. Rahasianya Pak. Tanah itu. Ya. Ini sampai sadis begini buahnya sahabat. Aduh, saya udah. Ini juga yang agak-agak kemarin sudah hampir habis. Ini udah habis dipanen sahabat. Ini udah habis dipanen buah ini. Bukan baru pertama kali berbuah, tapi dari bulan April. Ini buahnya dari bulan April nih sahabat. Nih sahabat, lihat ini. Jangan disenggol sudah ini. Oh, ini lagi. Wih, Pak petaninya sangat baik sekali. Mau berbagi ilmu sama kita, para lokal farmer yang ingin merintis usaha pertanian, sahabat. Ini hancur lebur. Buahnya hancur lebur. Kita aduh. Hancur lebur. Mulai berbuah. Oh, seperti itu bunganya. Nanti ini lagi 2 bulan baru metik. Metik lagi. Terus dah nih. Ya, karena kalau petani nanam jambu di lahan, di tanah ya. Dulu sudah tidak ada buahnya. Sekarang kita masih menghasilkan, kan direbut oleh konsumen. pasar konsumen. Itu harus dilihat juga pasarnya, keperluan pasar apa, bagaimana. Itu kita buat rekayasa. Dengan jalan memberikan nutrisi lebih. Entah itu kimia, entah itu organik, tapi saya lebih banyak menggunakan organik. Ini rasanya, wih, manis Pak. Manis sekali. Hancur lebur.
Ini kalau kini gempolan tuh. Kan, Pak. Ini kan udah di Ambil. Ini berapa kilo nih satu tandan? Bisa 3 kilo, 4 kilo nih lebih. Tuh. Nih. Oke. Pak Udi, saya minta pesan dulu Pak Udi. Sebentar. Ini sampai ke bawah mencur lebur. Pesan-pesan untuk petani muda Pak Udi. Di sini Pak Udi, di mana? Mau nih, ya sana. Oke. Yuk. 1 2 3. Selamat pagi para petani ya yang ada di Bali, di Buleleng pada khususnya. Kemudian petani Nusantara mungkin. Saya Madi Budiase, petani tua yang sudah berumur 73 tahun. Saya sebenarnya adalah pensiunan guru. Pendidikan saya sarjana tahun 87. Itu masih susah cari gelar sarjana 87. Tapi jika saya bandingkan antara hasil saya bertani dengan saya menjadi PNS, tapi mohon maaf ya karena kerja itu adalah pilihan sendiri. Senang ada jadi PNS itu. Tapi kalau dibandingkan, ingat itu teman, saya tidak menyinggung nanti yang sudah jadi PNS lama dan baru jadi PNS itu tergantung pilihan Anda. Nah kalau dibandingkan dengan bertani, saya jauh lebih nikmat bertani. Satu, tidak waktunya tidak terkungkung seperti kita di kantor. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat alam, jadi pikiran, mata itu semua merasakan kebahagiaan. Apalagi kayak ini jambunya hancur lebur begini, ya. Nah, saran saya kepada anak-anak muda, ya jika Anda tidak dapat pekerjaan, ya mari cobalah bertani. Tetapi jangan kaku menjadi petani, merasa diri sudah hebat. Saya saja masih banyak kekurangan walaupun tanaman saya sudah hancur lebur begini. Ya, masih perlu menyerap dari alam, terutama iklim itu diperhatikan. Kemudian apa yang mau ditanam sesuaikan dengan faktor geografisnya. Itu faktor geografis nanti ada suhunya bagaimana, kelembabannya malam hari, kemudian dicocokkan apa yang cocok kita tanam begitu. Hasilnya jauh Pak. Saya punya anak 5. Ya, saya boleh sombong sedikit ya. Anak saya ada S3, ada S2, itu. Dan yang paling kecil SMA kelas 3. Yang lainnya ada masuk S2, ada S1, kemudian sudah tamat S3, ada anak-anak saya itu tidak mau dia bertani. Itu karena kerjaan itu adalah pilihan pribadi gitu. Ya, benar. Walaupun saya sudah seperti ini, dia hidup dari bertani. Sekolahnya tinggi-tinggi di Jawa lagi sekolah, jadi mampu. Dari hasil pertanian, Mak ya? Dari hasil pertanian. Kalau guru, dapat saya gaji 5 juta. Belum nanti ada keperluan apa-apa, cari utang. Akhirnya apa? Setengah kadang-kala menerima gaji untuk apa? Kalau tidak bertani. Jadi saya menggunakan teori bekerja 2 kaki. Satu kaki saya jadi PNS, satu lagi menjadi petani. Saya menekuni pertanian dari tahun 80-an. Ya, saya pernah menanam anggur 13 hektar, kemudian tahun 2004 saya analisa usaha saya 13 hektar itu merugi, maka saya beralih menanam bidara dan menanam jambu. Karena saya lihat bahwa orang tidak ada budidaya jambu. Orang tidak ada yang menanam di darat. Berarti kalau saya nanti bisa menghasilkan, saya sendirian merebut pasar. Mau harganya berapa ya terserah gue. Terserah saya. Benar. Begitu, menentukan harga. Tapi saya tidak sekejam itulah. Nah, saat bidara dan jambu ini, teman-teman yang nanam 1 pohon, 2 pohon sudah habis, saya masih tetap juga jual 25.000. Kemudian ada teman-teman ya 20.000 gitu ya per kilo. Kalau saja ini berbuah 30 kilo, 1 pot, ya itu 30 kali 2
600 kali 100 itu penghasilannya. Oke, siap. Nah, kenapa tidak memilih bertani lah itu daripada kerja ke luar negeri ya, di mana itu kerja yang memang Pilihannya kembali itu adalah pilihan sendiri. Saya tidak memaksa Anda untuk menjadi PNS, tidak menyinggung Anda menjadi karyawan di luar negeri itu. Hanya saya membanding-bandingkan diri saya PNS dan apa yang saya tanam. Oke. Di daerah saja kemarin itu ada 8 ton itu. 8 ton. Kali 30. Itu selama 6 bulan. Wih, lumayan 21 belum juta. Jambu, belum yang jambu. Lain. Oke, sahabat. Jadi begitulah hasil dari bertani, sahabat. Engki Pak Budi sudah membuktikannya secara real ya, bukan kaleng-kaleng lagi, bukan teori lagi, ini real hasilnya. Oke, sahabat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari Bali Local Farmer. Petani Bali harus menjadi local champion di negeri sendiri. Keren luar biasa. Terima kasih.